Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Prawira, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Udayana. Di video kali ini, saya akan menjelaskan cara memecah IP menjadi beberapa subnet berdasarkan kebutuhan host dari sejumlah divisi. Baiklah, di sini ada soal, yaitu sebuah perusahaan PT XYZ mempunyai IP jaringan 172.16.8.0/20. Rencananya, IP tersebut akan dipecah menjadi beberapa subnet berdasarkan kebutuhan host dari sejumlah divisi yang ada. Divisi yang ada pada PT XYZ adalah, di sini terdapat 6 divisi. Yang pertama itu ada keuangan dengan jumlah host 20, pemasaran dengan jumlah host 40, kemudian produksi dengan jumlah host 30, IT dengan jumlah host 10, SDM dengan jumlah host 5, dan yang terakhir ada gudang dengan jumlah host 4. Dan soalnya adalah rencanalah topologi jaringan yang cocok dengan kebutuhan PT XYZ dengan membuat subnet sesuai dengan kebutuhan divisi yang ada. Nah, di sini saya menggunakan konsep VLSM, yaitu Variable Length Subnet Mask. Di sini menggunakan metode memecah network dengan ukuran blok subnet yang berbeda-beda, disesuaikan berdasarkan jumlah host yang dibutuhkan dan meminimalisir jumlah host yang terbuang di suatu subnet. Cara pertamanya yaitu kita mengurutkan jumlah host dari jumlah host yang banyak diperlukan hingga jumlah host yang paling sedikit. Dan di sini kita dapat pemasaran dengan jumlah host 40, kemudian produksi 30, keuangan 20, IT 11, SDM 6, dan gudang 5. Di sini saya tambahkan satu untuk kebutuhan router, jadi ya 41, 31, 21, 11, 6, dan 5. Di sini saya menggunakan prefix 26 di pemasaran produksi, prefix 27 di keuangan, 28 di IT, dan 29 di SDM dan gudang. Kemudian kita lakukan subnetting pada IP 172.16.78.0/20 sesuai dengan jumlah host yang diperlukan. Yang pertama itu pembagian IP di prefix 26 dengan neckmasknya 255.255.255.192. Bentuk binarnya bisa dilihat di sini. Kemudian X-nya 2, Y-nya 6. X adalah jumlah 1 yang ada di oktet terakhir, sedangkan Y adalah nilai 0 yang terdapat di oktet terakhir. Subnetnya 2X sama dengan 2/2, yaitu sama dengan 4. Jumlah hostnya 2Y-2 sama dengan 2/6-2 sama dengan 62. Kemudian blok subnetnya 256 dikurang 192 sama dengan 64. Di sini mendapat 4 blok subnet, sehingga didapatkan tabel sebagai berikut. Di subnet pertama bisa dilihat IP networknya, kemudian IP awalnya, IP terakhir, IP broadcast. Subnet kedua juga seperti ini. Kemudian di subnet 1 ini saya gunakan sebagai pemasaran IP yang dibutuhkan 41 dan sisanya 21. Kemudian di subnet kedua saya gunakan sebagai produksi IP yang dibutuhkan 31 dan sisanya 31 karena berjumlah 62. Kemudian sisanya digunakan untuk subnetting berikutnya. Kemudian subnetting dengan prefix 27 dengan neckmasknya 255, 255, 255, 224. Bentuk binarnya seperti ini. Kemudian X yang kita dapat 3, Y-nya 5. Subnetnya kita dapat 8, jumlah hostnya kita dapat 30. Kemudian blok subnetnya kita mendapatkan 32, sehingga didapat tabel sebagai berikut. Karena subnet 1-4 sudah digunakan pada produk pemasaran, dan subnet 5 yang digunakan di keuangan dan membutuhkan 21, kemudian sisanya 9 host. Kemudian subnet 7 dan 8 digunakan untuk subnetting berikutnya. Kemudian prefix pada IP prefix subnetting dengan prefix 28 dengan neckmasknya 255, 255, 255, 278. Kemudian di sini kita mendapatkan X yang sama dengan 4 dan Y juga sama dengan 4. X
sedangkan subnet yang didapat adalah 16 dengan jumlah hostnya 14. Tabelnya sebagai berikut. Dari subnet 1 sampai subnet 8 sudah digunakan pada pemasaran dan produk. Kemudian subnet 9 dan 10 sudah digunakan pada keuangan. Kemudian subnet 11 yang kita gunakan di IT. Dibutuhkan 11 dan menyisakan 3 host. Kemudian sisanya digunakan untuk subnetting berikutnya. Kemudian subnetting dengan prefix 29 dengan netmasknya 255, 255, 255, 245. Di sini kita mendapatkan X-nya sama dengan 5, Y-nya sama dengan 3. Dengan subnetnya 32 dengan jumlah host masing-masing dengan jumlah host di masing-masing subnet itu adalah 6. Kemudian blok subnetnya 8. Dengan di sini kita menggunakan subnet ke-24, yaitu menggunakan 5 host dan menyisakan 1 host. Kemudian seperti inilah pembagian IP-nya. Jadi di sini di pemasaran itu memerlukan 41 menggunakan prefix 26 dengan IP networknya segini, IP awal. Kemudian diproduksi dengan IP seperti ini. Kemudian di keuangan menggunakan prefix 27. Kemudian di IT menggunakan prefix 28 dan di SDM menggunakan prefix 29. Nah, sekarang saya akan masuk ke Cisco Packet Tracer untuk memperlihatkan demonya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan desain dari subnetting tadi. Di sini saya menggunakan 4 router karena sesuai prefixnya. Di sini menggunakan 4 prefix. Prefix pertama itu yang router 0 dengan prefix 26 karena terdapat dua subnet yang digunakan, maka saya menggunakan 2 switch di sini agar mengurangi jumlah router yang dipakai. Kemudian di router 1 ini merupakan prefix dari 27. Karena 27 hanya menggunakan 1 prefix, maka saya menggunakan 1 switch saja. Kemudian sama juga seperti di prefix 28, karena menggunakan 1 maka saya menggunakan 1, dan prefix 29 juga sama seperti prefix 26 menggunakan 2 switch. Di sini saya sudah menyiapkan semuanya. Bisa dilihat di sini Ethernetnya menggunakan IP address 192 dengan subnet masknya 248. Di sini menggunakan IP address 1, kemudian subnet mask 192. Ini merupakan IP address dari pemasaran. Kemudian yang berikutnya di sini merupakan IP dari produksi. Kita masuk ke router 1. Di sini bisa dilihat Fast Ethernet 0-nya menggunakan IP address 196 dengan subnet mask 248. Dengan Fast Ethernet 1-nya 129 merupakan IP dari keuangan dengan subnet mask 224. Kemudian di router 2 di sini menggunakan IP address 197 dengan subnet mask 248. Kemudian Fast Ethernet 1-nya menggunakan IP address 161. Ini IP dari IT. Ini merupakan IP dari IT. Kemudian masuk ke router yang terakhir. Di sini menggunakan IP address 198 dengan subnet mask 248. Fast Ethernet 1-nya menggunakan IP address 177, yaitu dari IP SDM dengan subnet mask 248. Kemudian di Fast Ethernet 2-nya menggunakan IP address 185 dari IP gudang dengan subnet mask 248. Kemudian kita coba demonya dengan mengirimkan pesan. Kita coba semuanya. Gagal, kita coba lagi. Berhasil. Tunggu aja, kalau gagal kita ulang lagi prosesnya. Gagal, kita coba lagi. Masih gagal.
berhasil. Kemudian ini ke sini gagal, kita coba lagi kirim sebaliknya, berhasil, gagal, kita coba kirim lagi, berhasil, kita coba terus sampai semuanya terhubung. Ya, berhasil. Jadi ini berhasil ya desainnya. Nah, jadi sekian penjelasan dari saya. Apabila kurang dimengerti, mohon komen di kolom komen. Kemudian jangan lupa klik tombol like dan sebarkan video ini. Terima kasih.